Cerita hari ini berawal dari rencana saya ke kota Erfurt hanya untuk sekedar jalan-jalan, bertemu teman-teman, dan juga menjadi barbershop atau tukang cukur dadaan untuk Lutfi dan Kautsar. Tapi karena kami keasikan ngobrol dan cerita-cerita, kami pun sampai lupa waktu dan merasa lapar, dan akhirnya kami ke pusat kota untuk belanja bahan-bahan makanan untuk masak soto ayam. Kemudian saya melihat jadwal keberangkatan kereta ke Neuhaus am Rennweg, tapi ternyata saya tidak keburu untuk mengejar jadwal keberangkatan kereta terakhir ke Neuhaus am Rennweg. Alhasil, saya pun memutuskan untuk menginap di Wohnungnya Lutfi, dan karena kami semua menginap di Wohnungnya Lutfi, kami pun membuat konten kali ini untuk berbagi informasi, pengalaman kepada teman-teman semua. Mantap! Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya, channel Oka Satya. Sekarang saya ada di kota Erfurt, di Wohnungnya Lutfi. Halo guys. Nah, ini dia tuan rumah, sama ada Bella dari Bad Frankenhausen, terus ada Kautsar, ada Zildan dari Neuhaus. Kita bertiga dari Neuhaus. Dan kebetulan sekarang kita lagi libur dan kita kumpul di kota Erfurt di basecamp Uping. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita mau sharing ke teman-teman semua tentang apa aja sih yang sudah kita pelajarin dari semenjak sampai di Jerman. Jadi maksudnya sini, kita selama di Jerman itu bukan cuma sekolah dan kerja, tapi masih banyak hal yang kita bisa dan sudah kita pelajari. Nanti di video ini semua masing-masing dari teman-teman bakal sharing pengalamannya masing-masing. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung atau bertanya-tanya kalau Ausbildung di Jerman ngapain aja sih, apa aja sih kerjaannya, gimana sih pengalamannya. Bisa disimak videonya sampai selesai. Mantap. Sekarang kita mulai dari Lutfi. Silahkan Lutfi. Apa tadi pertanyaannya? Semenjak Ausbildung di Jerman, apa aja sih yang sudah dipelajarin? Selain pergi ke sekolah atau kerja di hotel. Kalau menurut saya menurut saya kayak transportasi aja sih. Transportasi umum itu lebih di sini lebih teratur. Jadi di sini juga lebih tepat waktu, misalnya menitnya menit 30 gitu, jadi pas banget 30 gitu. Terus jadi di sini tuh lebih jadi kita lebih inget waktu aja lah, maksudnya lebih menghargai waktu gitu. Jadi nggak, kalau di Indonesia kan kita kayak OTW nih tapi belum berangkat. OTW mandi. Iya, OTW mandi. Tapi di sini OTW itu bener-bener OTW. Soalnya kalau kayak ketinggalan kereta gitu, udah itu nunggunya sejam masih gitu. Mending kalau misalkan di summer. Iya, benar. Ini tetap kepanasan lah dikit. Tapi kalau di winter itu nunggu, wah itu udah menyiksa banget diri gitu. Pokoknya di sini lebih bisa ngatur waktu, pokoknya. Bahasa. Iya, dari bahasa juga kita di sini jadi jadi kalau kita lebih banyak ngobrol misalnya sama orang Indonesia sama orang Jerman atau orang luar. Jadi bahasa Jerman kita juga lebih bagus gitu. Jadi apa yang kita pelajari kita bisa dipakai gitu. Terus kalian juga di sini jangan so antisosial. Jadi harus kita bergaul gitu sama orang lain. Jangan so nolep pokoknya. Udahlah. Makasih semuanya. Halo guys. Tips dari aku adalah cara belanja hemat di Jerman. Iya, aku malu.
Jadi kita bisa download semua aplikasi dari supermarketnya. Kayak ada Aldi, Kaufland, Rewe, dan lain sebagainya. Tapi aku download satu aplikasi yang bisa yang bisa lihat semua supermarket yang ada di sini. Jadi misalkan kita lagi mau cari toge nih. Wah, toge ternyata di Aldi lagi diskon. Jadi aku bakal pergi ke Aldi. Kayak gitu aja sih. Terus soal nabung, kalau aku nabung setengah dari gaji aku karena aku nggak kirim ke orang tua aku ya guys. Jadi lebih banyak. Ya hematnya lebih hemat. Wow, banyak banget. Terus kayak kalau misalkan mau beli baju, nunggu akhir musim. Atau Black Friday, atau kalian bisa pergi ke semua outlet yang ada di Jerman karena harganya beda banget. Bisa dijelasin nggak tuh Black Friday itu apa? Iya, kayak gitu ya. Black Friday itu black itu hitam. Friday itu Jumat. Pokoknya itu tiap bulan November nggak sih? Iya, 25. Di akhir bulan November setiap hari Jumat. Semuanya dari elektronik, baju, parfum, apa aja deh semuanya, sepatu itu pasti diskon. Kalian bisa beli online atau langsung datang ke outlet dan itu bakal lebih murah. Fun Leargut kalian juga bisa. Kadang kalau aku punya lus ya, maksudnya kalau lagi rajin, aku datang ke supermarket sambil narik tempat sampah buat nyari. Sumpah gak bohong. Nukerin botol. Iya. Nukerin botol. Jadi Fan itu nukerin botol satu botolnya itu 0,25 sen. Contohnya dong Bang Oka, anjay. Ini contohnya. Jadi di botolnya itu ada logo kayak gini nih. Belum fokus. Nah, jadi ini contohnya. Jadi di botolnya tuh ada logo kayak gini. Kalau ada logo kayak gini, ini bisa ditukar. Harganya 0,25 sen per botol. Bayangkan jika kalian dapat 10 botol aja udah 2,50 €, lumayan itu. Udah dapat sekilo beras. Iya, sudah dapat sekilo beras, benar. Lumayan. Terus lanjut. Gitu aja sih, paling kayak waktu itu fun terbaik yang pernah aku kumpulin adalah 20 €. wow, itu banyak banget. Tapi ada yang lebih dari aku. Iya. Ya udah, sekarang saatnya Kausar berbicara. Halo guys, kalian sudah familiar pasti dengan saya. Boleh. Anak biasanya. So, jadi yang aku mau sharing pada kesempatan kali ini adalah gimana kita untuk memanajemen kebersihan Wohnung tuh apartemen atau kosan lah, istilahnya kosan ya. Itu tuh kita perlu yang namanya kebersihan sih dari diri sendiri. Kalau misalkan kita udah terbiasa dari dulu untuk bersih-bersih, maksudnya dari di Indo ya. Kalau kita udah menjaga kebersihan gitu, itu nggak akan terlalu berat ya. Mungkin kita bisa nyisihin waktu dari 24 jam itu dipotong kerja misalkan 8 jam jadi 16 jam, itu kita bisa sisihkan sejam atau 30 menit untuk ngebersihin ya, sekedar sapu-sapu atau ngelipet baju misalkan gitu. Jangan males kalau bisa guys, soalnya nanti yang ditakutkan itu misalkan kita jorok nih pakai Wohnung, pakai kamar yang kita sewa gitu. Terus nanti bakal tumbuh kayak misalkan kotoran-kotoran kayak jamur atau di mana di dinding gitu. Itu nanti takutnya ketika yang punya unitnya ngecek gitu, nanti dia bisa Kita bisa kena denda. bisa kena denda gitu. Kita bisa dituntut gitu untuk ngegantiin properti yang udah kita rusak gitu. Ya emang misalkan, atau sederhananya misalkan kita pakai dapurnya gitu. Dapur kan kita pasti masak tuh tumpah kemana-mana tuh. Nah itu kalau misalkan langsung dibersihin, itu nggak akan susah kita ngebersihinnya. Tapi kalau kita masak ditinggal lah, biarin. Terus besoknya masak tinggal lagi, ujungnya ngerak. Nah itu
ngerak nanti susah dicucinya apa dibersihinnya. Nah itu jadi kita harus nyisihin lah waktu, istilahnya 30 menit atau sejam gitu cukup. Ya gitu sih, itu kebersihan guys, tolong kebersihan tuh nomor 1 guys. Kalau kita nggak bersih, hidup tuh nggak tenang gitu istilahnya. Sampai ribut sama temen rumah ya. Betul. Nah itu juga itu ada juga kita bakal dapat unit itu nggak sendirian, tapi kita bisa aja berlima, berempat. Nah itu dari masalah sepele sekedar kebersihan itu tuh apa bisa bikin, maaf ya ini bengkok itu tuh bisa bikin berantem apa satu rumah gitu. Masih mending kalau misalkan satu rumah isinya Indo semua. Kalau misalkan satu rumah isinya dari internasional gitu, kayak dari mana-mana, Vietnam misalkan, atau bisa jadi orang Jermannya sendiri, itu bisa jadi ada kemungkinan. Nah itu kita emang beda kultur pastinya, tapi untuk kebersihan kita pasti satu suara gitu kalau kita harus bersih. Nah itu jangan sampai temen-temen yang tinggal bareng kita tuh dirugikan gitu karena kebersihan. Kayak gitu sih guys. Pertanyaan Kak, gimana kalau kita udah bersih-bersih, temen nggak bersih-bersih Kak? Ya kita yang harus ngehajar dia. nggak usah hajar sih guys, maksudnya diomongin aja, diomongin, diingetin. Caranya adalah bikin jadwal guys, Nah teratur. betul, kalau misalkan diingetin masih nggak bisa, paling ya dipukul dikit lah sampai bunyi dek dadanya. Sesi ini adalah sesi komedi. Sesi komedi guys, karena saya genrenya emang komedi guys ya. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Mungkin yang mau nanya selebihnya bisa chat Oka Satya yang punya chat apa channelnya, atau boleh ke saya langsung gitu aja, DM aja dulu. Jangan. Oke guys, lanjut ke Mas Zildan dulu. So, jadi saya Zildan, terus juga mereka semua udah menunjukkan apa yang mereka pelajarin tentang transportasi, bahasa, terus juga cara belanja yang baik, terus juga kebersihan rumah, kedisiplinan, dan hal yang nggak kalah penting juga di Jerman itu musimnya beda sama musim yang di Indonesia. Soalnya di Jerman ada berapa Sar? Ada empat. Ada 4 musim, sedangkan di Indo kan 2. Kan di sini ada musim dingin dan musim panas, musim gugur sama musim semi. Nah ya, dan hal yang penting tuh kalian harus tahu kalian terbang ke Jermannya kapan dan nyampe di Jermannya pada musim apa. Soalnya itu menentukan baju yang bakal kalian pakai dari rumah, dari Indo ya. Dari Indo, dari bandara lebih tepatnya. Dari bandara di Jermannya sampai ke rumahnya itu soalnya lumayan makan waktu, dan ya harus menerjang cuacanya juga pastinya. Kan nggak lucu juga ketika kalian terbang di winter tapi kalian cuman pakai kaos atau jaket yang tipis, sedangkan winter di Jerman tuh bener-bener dingin, sedingin itu guys. Jadi tolonglah kalian jangan sampai kedinginan, itu bener-bener menyiksa. Apalagi di hari pertama kalian nyampe di Jerman, itu kan jadi pengalaman yang kurang aja gitu. Dan hal yang penting tuh ketika musim dingin kalian juga harus punya sepatu musim dingin, terus jaket musim dingin. Intinya semua harus disiapin, jangan sampai kalian nggak beli. Soalnya juga waktu winter, sepengalaman saya dengan Kausar, itu ketika salju terus ntar turun hujan, ntar saljunya nge-es jadi es, itu licin banget guys. Licin parah. Jadi kalau kalian nggak pakai sepatu winter itu bakal mungkin kepleset, jatuh, dan ya masih mending kalau kalian cuma bawa badan gitu. Nah, problemnya adalah balik lagi ke saya guys. Problemnya adalah saya sering nih belanja udah bawa telur nih. Dan terus harus melewati jalan itu dan kepleset akhirnya, dan apa yang terjadi, telurnya pecah semua. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu guys. Ini Dikat konten itu, edukasi. Konten edukasi. Dikat tadi yang itunya dikit.
Ya pokoknya itu harus dipersiapin banget dari misalkan jaketnya, celana, terus sepatu. Itu tuh kata orang Jerman nggak ada cuaca yang salah, tapi baju kita yang salah. Itu dia. Terus gimana kak kalau kulit kita kering sampai berdarah tangan kita harus apa? Nah itu balik lagi ke kebersihan diri sendiri. Kita harus jangan males lah pakai lip cream, lip balm, terus Bisa. ya lip balm, terus hand body, terus kalau misalkan ada sone ya apa maksudnya ada matahari pakai sunscreen. Pokoknya jangan males buat ngerawat diri. Emang makan waktu kayak gitu. Cuman ya itu lebih worth it daripada misalkan nanti kena penyakit kulit lah, apalah segala macam, bibir Itu pecah-pecah. lebih repot lagi Nantinya apa nyusahinnya tuh bukan ke diri sendiri tapi nanti misalkan kita sakit apa gitu ke rumah sakit, ujung-ujungnya apa bukan, ujung-ujungnya ngambil izin sakit, itu yang kena kolega kerjanya, jadi kayak harus ngisi kekosongan lah apa segala macem ya, pokoknya itulah kebersihan yang harusnya teman kita libur. betul. Tapi karena ada teman yang sakit, kita harus ngegantiin, jadi nggak punya libur. Betul guys. Kalau nggak ntar jam kerjanya jadi nambah, itu kan ngerepotin jadinya. Iya. Oke, balik lagi ke jalan. Tapi itu hal buruknya tentang musim ya guys. Cuman ada hal bagusnya juga. Contohnya di summer itu di kota-kota bakal rame orang kayak nongkrong gitu. Banyak banget. Terus juga pada menikmati matahari. Soalnya kan di Jerman juga matahari itu jarang, mungkin sekitar 3 bulanan doang dalam 1 tahun. Selebihnya tuh jarang ada matahari dan mendung. Dan di winter juga banyak salju juga, kalian bisa main ice skating dan lain sebagainya. Menikmati salju itu seru banget guys, walaupun dingin, tapi wah itu worth it Pengalaman aja. baru sih. Pengalaman baru. Itu aja sih. Balik lagi ke Mas Oka, silahkan. So teman-teman, itu dia udah banyak banget teman-teman kita yang berbagi pengalamannya, bukan cuma sekedar sekolah dan kerja, tapi masih banyak hal yang masih bisa dipelajari. Dan nggak kalah penting juga kita di sini sebagai perantau, sebagai kalau orang bilang itu apa sih namanya, diaspora atau orang Indonesia yang ada di luar negeri, kita juga belajar yang namanya sabar dan tenang untuk menghadapi semua tugas, masalah, tanggung jawab dengan sendiri. Kalaupun kita butuh bantuan, teman adalah orang yang paling dekat, paling cepat, karena keluarga kita jauh semua. Itu sih yang paling penting, dan juga nggak kalah penting dari semua hal yang bisa kita pelajarin selama kita merantau di Jerman. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Ausbildung ataupun kerja di bidang gastronomi di Jerman, bisa nanti ditulis pertanyaan di kolom komentar di bawah atau DM di Instagram kami masing-masing, nanti ada di bawah. Mantap teman-teman. Segitu aja video kita kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Ciao ciao. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wah, mantap lama.